Halo, selamat berjumpa kembali sahabat mahasiswa. Ketemu kembali dengan saya Latifah. Pembahasan kita pada kali ini adalah mengenai azas pemungutan pajak ya. Mari. Halo sahabat mahasiswa, ketemu kembali dengan saya Latifah dalam pembahasan mata kuliah perpajakan internasional dengan materi domisili fiskal dalam perpajakan di Indonesia. Domisili fiskal ini merupakan konsep fundamental dalam sistem perpajakan yang menentukan status kependudukan seseorang atau badan untuk tujuan pemajakan. Nah, pemahaman yang tepat tentang domisili fiskal tentunya akan sangat penting karena akan mempengaruhi kewajiban pajaknya, berapa tarif pajak yang dikenakan, dan prosedur administrasi perpajakan yang harus dipatuhi tentunya. Lalu, apakah pengertian dan konsep dasar dari domisili fiskal ini? Domisili fiskal atau fiscal residence ini adalah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan pemajakan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, ini menggunakan istilah subjek pajak dalam negeri untuk penduduk atau residence dan istilah subjek pajak luar negeri untuk yang non-resident atau bukan penduduk. Nah, umumnya domisili fiskal ini tidak selalu dikaitkan dengan status kewarganegaraan seseorang atau penduduk. Nah, jadi menurut Undang-Undang Kependudukan itu yang termasuk negara yang menentukan domisili fiskal tanpa melihat apakah seseorang berkewarganegaraan Indonesia atau bukan. Nah, sedangkan Amerika Serikat termasuk negara yang menentukan domisili fiskal juga melihat status kewarganegaraan. Nah, setiap warga negara Amerika Serikat secara otomatis akan menjadi penduduk atau residen untuk tujuan pemajakan di Amerika. Status penduduk atau residen atau bukan penduduk non-residen akan mempengaruhi pemajakan atas penghasilan seseorang. Pemajakan untuk penduduk umumnya dikenakan menggunakan prinsip worldwide income, sehingga akan dikenakan pajak di negara domisili, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam negeri maupun penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Nah, ini prinsip penentuannya. Indonesia itu menentukan domisili fiskal tanpa melihat status kewarganegaraan seseorang. Jadi berbeda dengan di Amerika Serikat yang mengaitkan domisili fiskal dengan kewarganegaraan. Penentuan lebih fokus pada tempat tinggal, lama keberadaan, dan niat bertempat tinggal. Selanjutnya adalah kriteria subjek pajak dalam negeri. Pada dasarnya subjek pajak dalam negeri ini terbagi atas 3 kelompok besar. Yang pertama adalah orang pribadi, yang kedua adalah badan usaha, yang ketiga adalah warisan. Nah, orang pribadi ini kriterianya adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, kemudian berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dalam tahun fiskal yang bersangkutan, kemudian berada di Indonesia dengan niat bertempat tinggal. Kemudian untuk kriteria subjek pajak dalam negeri badan usaha itu tentunya juga didirikan di Indonesia dan bertempat kedudukan di Indonesia, legalitasnya didirikan di Indonesia kecuali unit tertentu badan pemerintah dengan kriteria khusus. Kriteria khusus ini tentu akan dikecualikan, sehingga untuk pengertian badan usaha ini adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah, di mana yang dikecualikan ini terdiri pembentukannya itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian pembiayaannya bersumber dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi bisa APBN, bisa APBD. Nah, itu dikecualikan dari pengertian badan usaha ini. Kemudian yang ketiga adalah penerimaannya itu dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang dikecualikan lagi, persyaratan badan usaha yang dikecualikan ini adalah pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Nah, ini jadi keempat yang sudah saya sebutkan itu dikecualikan dari pengertian subjek pajak dalam negeri badan usaha, bentuknya badan usaha ya. Kemudian
Kemudian warisan. Nah, warisan adalah kriteria subjek pajak dalam negeri yang lain. Nah, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan ini menggantikan yang berhak juga termasuk menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya tentu melebihi penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, ini sebagai ilustrasi bagaimana kita bisa melakukan penentuan subjek pajak ya. Status subjek pajak ini kita memberikan satu ilustrasi kasus Mr. John. Nah, Mr. John ini adalah WNA. Mr. John warga negara asing mengikat kontrak kerja selama 2 tahun pada perusahaan pertambangan migas lepas pantai di Indonesia. Dia berada di Indonesia selama 300 hari setiap tahunnya. Artinya dalam 1 tahun itu asumsinya adalah 365 hari. Nah, Mr. John tinggal di Indonesia selama 300 hari. Nah, setelah kita analisa, kita melihat pada syarat kriteria subjek pajak dalam negeri orang pribadi, maka dia minimal harus berada di Indonesia 183 hari minimal atau lebih, ya kan. Nah, sehingga dari kasus ini Mr. John tentu secara analisa keberadaan fisik dia 300 hari dalam setahun di Indonesia, sehingga sudah melebihi batas 183 hari yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia. Lalu yang berikutnya, setelah kita analisa niatnya, kontrak kerja itu menunjukkan karena Mr. John itu sudah mengikat kontrak kerja. Nah, kontrak kerja ini menunjukkan Mr. John memiliki niat untuk berada di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, sehingga dari analisa niat ini sudah menunjukkan bahwa Mr. John itu berada di Indonesia dengan niat bertempat tinggal. Sehingga dari kasus ini kita bisa membuat analisa dan kita simpulkan bahwa Mr. John dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia. Selanjutnya, siapakah subjek pajak luar negeri? Nah, kriteria subjek pajak luar negeri itu bisa orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Yang kedua adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau menerima penghasilan dari Indonesia. Nah, atas kriteria sumber subjek pajak luar negeri ini ya, maka diberlakukan pemajakan pajak penghasilan pasal 26. Nah, pasal 26 ini adalah subjek pajak luar negeri yang dikenakan atas subjek pajak luar negeri sebesar 20% dari penghasilan bruto yang bersumber dari Indonesia, yang bisa meliputi ada pendapatan dividen, pendapatan bunga, pendapatan royalti, bisa imbalan jasa atau hadiah, pensiun, dan keuntungan pembebasan hutang. Dari penjelasan di atas kita bisa menyimpulkan apa perbedaan kewajiban pajak atas wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Nah, perbedaan yang penting antara WPDN dan WPLN itu terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Jadi misalnya WPDN itu dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh di Indonesia maupun dari luar negeri. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri itu hanya dikenai pajak atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia. Kemudian wajib pajak dalam negeri itu dikenai pajak berdasar penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak berdasar penghasilan bruto dengan tarif pajak yang sepadan. Nah, wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT, sementara wajib pajak luar negeri itu tidak wajib menyampaikan SPT ya. Dasar pengenaannya ini yang beda. Jadi dasar pengenaan untuk WPDN itu adalah penghasilan neto, yaitu penghasilan yang diperoleh penjumlahan dari penghasilan dalam negeri dan dari luar negeri, dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan biaya tanggungan, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, itu dinamakan penghasilan neto. Sementara WPLN itu diperoleh DPP-nya dari penghasilan bruto. Tarifnya ini adalah tarif progresif umum, sementara WPLN dengan tarif sepadan 20%.
ya. Nah, sifat pemotongannya ini untuk WPDN tidak final, sementara untuk WP luar negeri ini sifatnya adalah final. Kemudian siapa atau apa saja entitas yang tidak termasuk dalam subjek pajak? Nah, yang pertama adalah perwakilan diplomatik. Jadi perwakilan diplomatik ini meliputi kantor perwakilan negara asing, kemudian pejabat diplomatik dan konsulat negara asing. Lalu ini tentu dengan syarat bahwa mereka bukan WNI dan tidak menerima penghasilan di luar jabatan mereka di Indonesia. Kemudian negara memberikan perlakuan timbal balik, artinya timbal balik ini adalah perwakilan diplomatik kita di negara mereka juga dimasukkan bukan termasuk subjek pajak di negara mereka, gitu. Nyati memberikan perlakuan timbal balik. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah organisasi internasional. Nah, di mana Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Nah, itu bukan termasuk objek pajak. Kemudian tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kemudian ini dikecualikan memberikan pinjaman kepada pemerintah dari iuran anggota. Kemudian yang tidak termasuk subjek pajak lagi adalah pejabat organisasi internasional. Nah, tentu syaratnya adalah bukan WNI, kemudian tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain dan tidak memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat tentunya bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara yang bersangkutan tentu memperlakukan perlakuan yang timbal balik. Selanjutnya kita akan melakukan perbandingan kriteria domisili fiskal di beberapa negara. Yang pertama kita akan membandingkan bagaimana kriteria domisili fiskal di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat itu seseorang dianggap penduduk untuk tujuan pemajakan itu jika orang tersebut merupakan warga negara Amerika Serikat. Nah, termasuk semua pemegang green card atau surat izin untuk menetap di Amerika Serikat. Nah, Amerika ini menggunakan azas kewarganegaraan dijadikan dasar penentuan domisili fiskal. Nah, jadi mereka yang memegang paspor Amerika Serikat akan dikenai pajak di Amerika tanpa melihat apakah tempat tinggalnya di Amerika atau di luar Amerika. Nah, seseorang juga dapat dianggap sebagai penduduk jika masuk dalam uji kriteria yang disebut sebagai uji keberadaan substansial atau substantial present test, ya. Nah, dalam uji ini seseorang akan menjadi penduduk Amerika jika orang tersebut di Amerika Serikat setidaknya untuk waktu minimal 31 hari dalam tahun yang berjalan dan formula 183 hari kumulatif. Kemudian bagaimana dengan kriteria domisili fiskal di Singapura? Ya, seseorang akan dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pemajakan di Singapura jika tentunya yang pertama adalah bertempat tinggal di Singapura gitu. Kemudian yang kedua, secara fisik berada di Singapura atau sebagai tenaga kerja di Singapura kecuali direktur perusahaan selama 183 hari atau lebih dalam 1 tahunnya atau dalam 12 bulan. Kemudian tentu dia tinggal di Singapura selama berturut-turut selama 3 tahun, tidak harus setahun penuh. Kemudian datang di Singapura pada atau setelah Januari 2007 untuk tinggal atau berada di Singapura secara berturut-turut 183 hari atau lebih dalam 2 tahun. Berikutnya adalah di Malaysia. Nah, kalau Malaysia ini dia berada di sana 182 hari atau lebih dalam 1 tahun. Lalu untuk surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili ini dalam prakteknya untuk membuktikan bahwa seseorang telah menjadi penduduk di suatu negara itu dengan menunjukkan surat keterangan domisili atau Certificate of Domicile yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari negara tersebut. Dengan memiliki surat keterangan domisili atau sering kita singkat dengan SKD, ya, surat keterangan domisili, maka orang atau badan yang namanya tercantum dalam SKD akan mendapatkan perlindungan pajak sesuai dengan persetujuan P3B atau
persetujuan penghindaran pajak berganda antara negara domisili dengan negara yang melakukan persetujuan P3B tersebut. Sehingga pemajakan atas penghasilan orang atau badan tersebut bukan berdasarkan undang-undang domestik negara lainnya, melainkan berdasar persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Nah, SKD untuk wajib pajak luar negeri ini formulir yang diterbitkan Dirjen Pajak, diisi lengkap oleh wajib pajak luar negeri dan disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B. Nah, ini tersedia form DGT 1 untuk kasus khusus dan form DGT 2 untuk umum. Nah, ini diisi menggunakan bahasa Inggris, kemudian diterbitkan pada atau setelah 1 Januari 2010. Dokumen asli atau fotokopi tetapi sudah dilegalisasi, kemudian masa berlakunya 12 bulan sejak disahkan. Ini untuk SKD wajib pajak luar negeri. Nah, kemudian wajib pajak luar negeri penerima penghasilan dan pejabat berwenang di negara tempat wajib pajak luar negeri berasal atau negara mitra P3B ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya dalam SE 03 PJ 101 tahun 96. Nah, ini yang terbaru ya, ini setelah 2010, sehingga form DG1 nya digunakan, nih DG1 itu digunakan untuk WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau pengalihan obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen. Kemudian form DGT1 ini juga digunakan untuk WPLN bank dan WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia. Kemudian DGT 2 ini merupakan surat keterangan domisili yang sifatnya umum yang digunakan untuk wajib pajak luar negeri lainnya. Jadi kalau formulir form DGT 1 itu terdiri dari 2 halaman saja, di mana halaman 1 pada intinya merupakan Certificate of Residence dari Competent Authority. Jadi informasi prinsipnya sama dengan SKD yang biasa diterbitkan Competent Authority. Nah, sedangkan halaman 2 intinya merupakan pernyataan dari WPLN bahwa para pihak tidak melakukan penyalahgunaan P3B. Nah, form DGT halaman 1 dapat digunakan lebih dari 1 kali sepanjang WPLN bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak yang sama dan nama dan alamat WPLN tidak mengalami perubahan. Sedangkan form DGT halaman 2 itu disampaikan di setiap masa sepanjang terdapat transaksi dengan WPLN. Nah, berbeda dengan form DGT1, itu form DGT2 hanya terdiri dari 1 halaman yang memuat tentang status residen dari wajib pajak luar negeri. Nah, keharusan menggunakan SKD dengan form DGT1 dan form DGT2 dalam pelaksanaannya memang menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak ya. Nah, kemudian melalui Per 24 PJ 2010 itu diatur bahwa WPLN dapat kembali menggunakan SKD yang lazim yang disahkan atau diterbitkan oleh negara asal WPLN tersebut. Nah, meski SKD dari negara asal dapat diterima kembali, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan SKD. Di antaranya ya ini tadi, ini harus menggunakan bahasa Inggris, kemudian diterbitkannya setelah 1 Januari 2010. Kemudian berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisir oleh kantor pelayanan pajak tempat salah satu pemotong atau pemungut pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak. Kemudian sekurang-kurangnya itu mencantumkan informasi mengenai wajib pajak luar negeri dan mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang atau wakilnya yang syah atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud. Selanjutnya adalah SKD untuk wajib pajak
pajak dalam negeri. Nah, sebagai bukti domisili fiskal wajib pajak dalam negeri Indonesia itu digunakanlah formulir SKD Form DGT 7 sebagai bukti domisili fiskal wajib pajak dalam negeri Indonesia. Nah, ini DG 7 ini diterbitkan oleh KPP domisili berdasar permohonan dengan form DGT 6 ya. Nah, jadi wajib pajak yang dapat memperoleh SKD ini adalah wajib pajak yang berstatus subjek pajak dalam negeri, kemudian memiliki NPWP dan sudah menyampaikan SPT tahunan, serta ini masa berlakunya adalah 1 tahun sejak diterbitkan. Jadi ini bukan berstatus subjek pajak luar negeri, termasuk bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, SKD ini diterbitkan atau disahkan oleh Dirjen Pajak melalui KPP domisili berdasar permohonan wajib pajak. Jadi permohonan wajib pajaknya itu minimal harus memenuhi persyaratan diajukan secara tertulis kepada Dirjen Pajak melalui KPP domisili dengan menggunakan form DGT 6. Nah, kemudian form DGT 6 ini sebagaimana dimaksud diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Lalu memuat nama negara atau yurisdiksi mitra P3B tempat penghasilan bersumber, lalu memuat penjelasan mengenai penghasilan dan pajak yang akan dikenakan di negara mitra P3B atas penghasilan dimaksud. Kemudian ditandatangani oleh wajib pajak dan dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang KUP. Dalam hal permohonan ini ditandatangani, ini tadi kalau misalnya dilampiri surat kuasa ini dalam hal pemohon bukan wajib pajak. Nah, selain syarat tersebut masih ada satu syarat lagi supaya permohonan SKD wajib pajak dalam negeri dapat dikabulkan, yaitu wajib pajak sudah harus menyampaikan SPT tahunannya. Jadi masa berlaku SKD ini yang diterbitkan oleh KPP domisili adalah 1 tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali bagi wajib pajak bank itu sepanjang wajib pajak bank tersebut mempunyai alamat yang sama dengan SKD yang telah diterbitkan. Jadi masih akan berlaku selamanya. Baik sahabat mahasiswa, kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai domisili fiskal dalam mata kuliah perpajakan internasional ini, dan kita sampai pada kesimpulan dan implikasi praktisnya. Nah, jadi betapa pentingnya penentuan status ya. Untuk penentuan domisili fiskal yang tepat itu sangat krusial karena mempengaruhi kewajiban pajak, tarif yang dikenakan, dan prosedur administrasi. Nah, kesalahan penentuan status itu tentunya akan dapat berakibat pada sanksi perpajakan. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip worldwide income. Subjek pajak dalam negeri itu dikenakan pajak atas seluruh penghasilan dari manapun sumbernya ya, sementara subjek pajak luar negeri hanya atas penghasilan sumber Indonesia dengan tarif final 20%. Itu kesimpulan dari pembahasan kita. Ya, kemudian peran SKD dalam P3B, kita tahu P3B adalah persetujuan penghindaran pajak berganda yang diberlakukan karena kita telah melakukan tax treaty dengan 58 negara di dunia. Ya, sehingga surat keterangan domisili itu menjadi instrumen penting untuk memperoleh manfaat dalam persetujuan penghindaran pajak berganda, menghindari pemajakan ganda, dan memastikan penerapan tarif pajak yang sesuai. Demikian sahabat mahasiswa, semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kalian dalam pemahaman mengenai domisili fiskal. Sampai jumpa.